si Made ini skornya 600, sedangkan si Tuti skornya 370. Ini nilai asli ya, 370. Ingat, si Tuti ini punya cerdik, gitu loh. Menurut Bapak Ibu, siapa yang lolos mengisi formasi? Nah, yang lolos mengisi formasi adalah si Tuti. Bapak Ibu yang sedang menunggu bukaan daftar P3K Guru tahun 2024 ini, alangkah baiknya Bapak Ibu mengetahui dulu gimana sih penentuan kelulusan P3K Guru tahun 2024 ini, agar nanti Bapak Ibu tidak merasa kecewa ketika mendapat skor lebih besar pada saat tes, tetapi justru yang mendapatkan skor lebih kecil yang mengisi formasi atau saingannya yang mengisi formasi. Nah, ini saya akan bahas simulasinya. Silakan disimak sampai akhir. Nah, perlu diketahui dulu dasar hukum dari pengadaan P3K Guru tahun 2024 ini Bapak Ibu. Ini bisa nanti dicari ya Bapak Ibu pelajari secara detail biar mengerti betul gimana aturan mainnya. Oke, saya langsung ke hal penting dalam seleksi P3K Guru tahun 2024 ini. Ini berasal dari putusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024. Yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, berarti Bapak Ibu guru yang lulus passing grade tahun 2021 masuk pelamar prioritas, maka tidak perlu tes lagi. Kalau mendaftar akun perlu nggak? Perlu membuat akun lagi di pendaftaran 2024 ini. Tapi tidak perlu tes karena sudah ada nilainya. Kemudian, pelamar yang memiliki cerdik yang linear dengan jabatan yang dilamar itu akan mendapatkan nilai paling tinggi, langsung 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu 450, langsung 450 skornya di kompetensi teknis. Sehingga yang punya cerdik pasti lolos mengisi formasi? Ya, belum tentu ya, karena ini ada aturan main penentuan urutan kategori kelulusannya. Nanti kita lihat di simulasinya. Kemudian yang terakhir, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, ini gimana maksudnya? Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2024 ini tidak ada passing grade. Ya, nanti dalam tes semua pelamar ketika sudah tes dinyatakan lulus passing grade. Namun, yang lolos mengisi formasi itu adalah yang berperingkat terbaik, artinya nilainya paling tinggi kalau sesama kategori. Tapi kalau beda kategori, nanti ada urutan penentuannya. Mari kita cek di simulasinya. Nah, ini simulasi penentuan kelulusannya. Nah, sebelum ke simulasi, ini perlu dulu dipahami atau dipelajari penentuan pelamar yang lulus seleksi untuk P3K Guru tahun 2024 ini. Yang pertama, ini adalah pelamar prioritas. Ini diprioritaskan. Ingat, pelamar prioritas ini adalah guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Kemudian, kalau masih ada sisa formasi setelah diambil oleh pelamar prioritas ini, maka barulah bisa diisi oleh guru XTK2. Kalau masih ada formasi, baru nanti diisi oleh pegawai atau guru yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, yaitu yang masuk pendataan non-SN tahun 2022 kemarin. Nah, kalau masih ada sisa formasi, maka barulah diisi oleh guru non-SN yang mengajar di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, aktif mengajar 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Kalau masih ada sisa formasi, barulah nanti diisi oleh lulusan PPG. Nah, sehingga Bapak Ibu berdoa saja mudah-mudahan di instansinya tersedia banyak formasi. Artinya antara jumlah pelamar biar seimbang dengan jumlah formasi yang disediakan. Biar semua nanti bisa terserap. Nah, sekarang langsung ke simulasinya. Misal, Beni adalah pelamar prioritas, kemudian Ardi adalah pelamar THK2. Nah, ketika tes 2021, Beni mendapatkan skor 320, lulus passing grade, kemudian Ardi di seleksi sekarang mendapatkan skor 410. Nah, kalau dilihat dari jumlah skor, kan Ardi lebih tinggi skornya. Namun, siapa yang lolos mengisi formasi? Nah, yang lolos mengisi formasi adalah Beni. Kenapa Beni? Kan skornya lebih kecil. Oke, kita lihat di sini. Karena ini yang menjadi penentuan kelulusan pelamar. Yang diutamakan itu, yang paling pertama itu adalah pelamar prioritas. Beni ini adalah pelamar prioritas. Walaupun skornya lebih kecil, maka tetap Beni lah yang lolos mengisi formasi. Itu kalau formasinya cuma ada satu misalnya. Tapi kalau misalnya formasinya ada dua, kemudian pelamarnya juga dua orang ini saja, maka kedua-duanya nanti lolos. Nah, kemudian di simulasi berikutnya, Yuni adalah pelamar non-SN, masuk database BKN, berarti yang kategori C. Ini ya. Kemudian Putu pelamar non-SN juga, tetapi tidak masuk database BKN, berarti Putu masuk kategori D. Putu ini punya cerdik, berarti kan nilai kompetensi teknisnya kan menjadi 500 nanti. Nah, ketika setelah selesai tes, ini ternyata mendapatkan skor total si Uni 415. Sedangkan si Putu ini setelah dikonversi juga sama cerdiknya mendapatkan skor 600. Berarti kan si Putu jauh lebih tinggi skornya daripada si Uni. Nah, siapa yang nanti mengisi formasi?
Nah, yang mengisi formasi adalah si Yuni. Kenapa Yuni yang lolos mengisi formasi? Lihat juga di sini. Yuni itu berada di kategori C. Pelamar non-ASN masuk database BKN. Sedangkan itu di kategori D. Nah, yang lebih diutamakan itu adalah yang kategori C ini. Nah, seperti itu biar nanti tidak kecewa ya, skornya lebih tinggi ternyata tidak mengisi formasi. Nah, sekarang untuk yang sesama kategori. Nah, maksudnya begini. Made, guru non-ASN. Si Tuti juga guru non SN. Berarti kita anggap sama-sama guru non SN yang kategori yang poin D ini, yang terdaftar di Dapodik 2 tahun terakhir. Si Tuti ini punya cerdik. Ketika tes sudah selesai, Made mendapatkan skor seperti ini. Rinciannya teknis dapat 380, manajerial sosiokultural dapat sempurna yaitu 80, wawancara juga nilainya sempurna yaitu 40. Sedangkan Tuti, nah seperti inilah dia, teknisnya 200, manajerialnya 140, wawancaranya 30. Kalau kita lihat kan di semua bidang tes ini si Tuti lebih kecil atau lebih rendah. Nah, kalau ditotalin begini dah jadinya. Si Made ini skornya 600, sedangkan si Tuti skornya 370. Ini nilai asli ya, 370. Ingat, si Tuti ini punya cerdik. Itu loh. Menurut Bapak Ibu, siapa yang lolos mengisi formasi? Nah, yang lolos mengisi formasi adalah si Tuti. Tapi jangan juga berpikir, kalau punya cerdik, pasti dia yang mengisi formasi. Belum tentu. Siapa tahu nanti teknisnya di sini bisa mendapat besar sekali. Misalnya teknisnya di sini mendapat nilai 400 itu misalnya. Kan lagi selisih lagi 50 dengan afirmasi cerdiknya. Siapa tahu di sini sempurna-sempurna, di sini kecil-kecil dia nilai manajerial sama wawancaranya. Sehingga bisa jadi nanti setelah skor total afirmasi, ini akan kalah dengan skor dari tes murninya ini. Sehingga walaupun punya cerdik, belum tentu juga selalu unggul. Tetapi peluangnya sangat lebih besar pasti. Karena ini nilai teknisnya sempurna 450. Ya, seperti ini hitung-hitungannya. Dia akan menjadi 450 walaupun di sini mendapat nilai 200 aslinya. Tapi setelah dikonversi menjadi 450. Nah, bagi yang punya cerdik, maka nanti fokus di sini biar jangan sampai manajerial dan wawancaranya ini kecil-kecil. Ya, ini kalau kecil-kecil rawan juga. Misalnya ini dapat 30, ini dapat 10 gitu misalnya. Kan cuma 40, berarti kalau digabungin 450 sama 40 kan menjadi 490 gitu misalnya. Nah, siapa tahu di sini teknisnya besar lawannya. Ini dapat misalnya seperti ini kasusnya, maka otomatis sudah kalah ya, sehingga jaga ini biar jangan sampai terlalu kecil dua tes ini. Kalau yang teknis sih sudah aman karena sudah sempurna langsung. Jadi yang kategori sama ini cerdik tentu lebih berpeluang. Jadi sudah paham Bapak Ibu mengenai simulasi penentuan kelulusannya ini? Semoga tidak bingung lagi dan tunggu update video-video berikutnya tentang seleksi P3K Guru tahun 2024 ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.